Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sakti semuanya. Kembali lagi di pembahasan prediksi soal tes karakteristik pribadi. Langsung saja kita masuk ke contoh prediksi soalnya teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan pendidikan tinggi setelah saya titik-titik. Yang A, memiliki banyak uang. Oke, realistis. Yang B, memiliki rumah mobil pribadi. Enggak ya teman-teman. Yang C, memiliki kesempatan. Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman, memiliki kesempatan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan, maka kita atau saya di sini akan melanjutkan pendidikan tinggi teman-teman. Jadi ini akan mendapatkan poin 5. Oke, saya diminta mengomentari hasil kerja kawan saya. Menurut saya hasil karyanya kurang bagus. Yang akan saya katakan apa? Yang A, lumayan sih. Ini lumayan sih tapi padahal kurang bagus gitu. Kok gak bagus gini? Kalau ini merendahkan langsung, jangan ya teman-teman. Yang C, ini lumayan tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. Yang tepat adalah poin C. Karena di sini kita tidak langsung menjustifikasi itu karyanya nggak bagus, tetapi kita katakan lumayan, tetapi saya yakin di sini kan menanamkan kepercayaan. Aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. Ini akan mendapatkan poin 5 teman-teman. Oke, kita lanjut. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, sebagai panitia Anda akan apa? Jadi agar warga itu ikut pengajian rutin. Yang A, menyelenggarakan pengajian di hari libur. Ini opsi yang bagus. Yang B, menyelenggarakan pengajian setelah sholat subuh. Ini kurang bagus karena setelah sholat subuh itu dikhawatirkan banyak warga yang masih tidur teman-teman. Kita lanjut ke yang C, menyelenggarakan pengajian sore hari. Kalau sore hari itu rata-rata mereka pengennya istirahat karena kelelahan setelah pulang kerja, biasanya mereka lelah. Yang dia menyelenggarakan pengajian 2 sesi, enggak juga ya, enggak efektif teman-teman. Karena di sini agar bisa mengikuti pengajian rutin secara semua warga gitu, semua warga. Jadi ini juga kurang efektif. Yang E meminta pendapat warga, ini juga enggak. Yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Selanjutnya, kampus Anda akan mengadakan acara pemberian bantuan alat kesehatan bagi penderita AIDS di kota. Penggalangan dana, ini penggalangan dana dilakukan melalui berbagai kegiatan. Sikap Anda, oke, jadi sikap Anda terhadap kampus yang mengadakan acara pemberian bantuan. Apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat poin A. Saya akan menyumbangkan seluruh uang saku saya bulan ini. Ini enggak juga, ini namanya kamu memberikan uang tapi kamu hidupnya dengan kekurangan ya teman-teman. Kita sumbangkan tetapi dengan secukupnya, jangan sampai kita juga kesulitan nantinya. Yang B, saya akan menyumbangkan sebagian uang. Nah ini sebagian uang, karena saya pun membutuhkan biaya. Iya benar, memang ini benar juga, itu benar. Yang C, saya akan turut berpartisipasi dalam kepanitiaan dan menyumbangkan sebagian uang saku saya. Yang paling benar adalah opsi yang C teman-teman, ini yang paling baik. Jadi kita ikut berpartisipasi sebagai panitia dan juga menyumbangkan sebagian uang saku kita. Selanjutnya, perusahaan ini membuat kebijakan memotong uang lembur karyawan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu. Perusahaan membuat kebijakan untuk memotong uang lembur tapi tanpa bilang. Respon kita apa? Tetap bekerja seperti biasa, jangan salah. Bekerja dengan malas-malasan, enggak juga. Mengajak teman sekantor mengadakan demo, ini kurang tepat. Mengundurkan diri, kurang tepat. Yang paling baik langkah awalnya meminta kejelasan terkait kebijakan tersebut. Selanjutnya, saat hendak mengerjakan pekerjaan, yang saya lakukan apa? Berarti langkah awal ya, sebelum kita mengerjakan pekerjaan. Yang A, memahami terlebih dahulu cara mengerjakannya. Ini opsi yang paling tepat nih, paling bagus ini. Memahami terlebih dahulu cara sebelum mengerjakan. Yang B, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang C, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang D, bertanya kepada teman apa yang dibutuhkan. Yang E, bertanya kepada atasan apa yang dibutuhkan. Yang paling tepat yang A.
Selanjutnya, di suatu supermarket Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan apa? Membiarkannya, ini salah. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Yang paling benar adalah opsi yang B, teman-teman. Kita langsung tegur. Selanjutnya, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan, maka Anda akan apa? Rekayasa laporan keuangan atasan Anda. Yang A, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Ya, dalam hati tidak setuju. Yang B, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, nggak usah diceritakan. Ya, iya sudah pada tahu. Terjadi di kantor manapun, oke. Yang C, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Ini bisa menjadi opsi juga. Tetapi ini agak beresiko, karena kita sebagai bawahan ya teman-teman. Sebagai bawahan, kalau kita tidak memiliki cukup bukti, kita yang akan kena, maka kita bisa dituntut balik. Ini cukup beresiko juga. Yang D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Udah, kita nggak usah terlibat intinya dalam rekayasa laporan keuangan tersebut. Artinya kita bersih, teman-teman. Ini yang paling tepat ya teman-teman. Kita lanjut. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin memprint 3 lembar data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Apa yang akan saya lakukan? Yang A, maka saya langsung saja memprint di kantor. Ya, it's okay. Karena cuma 3 lembar kertas. Yang B, saya memprint di kantor dengan kertas saya sendiri. Ini juga bagus kalau ada kertasnya. Cuman kalau memang tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba dan hanya 3 lembar kertas, memprint 3 lembar data, ya yang paling tepat langsung saja kita print di kantor itu, teman-teman. Ini yang akan jadi lebih efektif. Selanjutnya, bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus apa? Yang A, mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh. Oke, boleh. Yang B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Bagus. Yang C, mengembangkan hal baru. Ini bagus juga, inovatif. Yang D, menciptakan hubungan baik. Ini juga bagus. Yang E, bekerja sesuai dengan ketentuan. Bagus. Semuanya bagus nih teman-teman. Ini adalah termasuk soal HOTS karena semua opsi jawaban itu benar atau baik semua. Lantas mana yang paling baik? Kita lihat. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, artinya jawabannya adalah yang memiliki kriteria paling tinggi. Yang paling tepat adalah opsi B, melakukan pekerjaan dengan standar kinerja yang tinggi. Selanjutnya, jika Anda bertemu dengan seorang teman lama yang Anda lupa, maka Anda akan apa? Ini terkait dengan etika ya teman-teman. Kita bertemu dengan orang tapi kita lupa namanya gitu. Kita sapa, bagus. Tersenyum saja juga bagus. Yang paling baik itu adalah menyalaminya terlebih dahulu teman-teman, meskipun kita lupa namanya. Oke, ini adalah soal terakhir di part 2. Telepon berdering dari meja rekan Anda. Kebetulan tidak ada di tempat. Sedangkan Anda sibuk dengan pekerjaan, maka reaksi yang paling baik apa? Mencabut telepon. Tidak mengangkat telepon, ini bentuk tidak acuh ya teman-teman. Mencabut telepon, tetapi harus ada alasannya ini. Mengangkat telepon kemudian mencatatnya, ini benar. Ini paling benar ya. Memanggil rekan Anda segera kembali. Ini juga agak sulit karena rekannya itu tidak ada di tempat. Menjawab telepon dengan jawaban singkat. Oke, tapi yang paling baik adalah ini, mengangkat telepon dan mencatat pesan dari penelpon itu. Oke, demikian prediksi soal TKP, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.